Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu berkaitan dengan masalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada prinsipnya ada 3 hal yang berkaitan dengan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Yaitu prinsip yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan semua rezeki. Jika kita minta rezeki, maka adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya, sesungguhnya Dia Allah yang memberikan rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi kokoh. Dengan demikian, maka Allah lah satu-satunya pemberi rezeki bagi makhluknya. Kemudian prinsip yang kedua, semua makhluk ciptaan Allah termasuk binatang itu sudah dicukupi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tercermin dalam firman Allah surat Hud ayat 6 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullum fi kitabim mubin. Yang artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya, bahwa Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya sudah tertulis dalam kitab yang nyata. Kemudian prinsip yang ketiga, bahwa rezeki setiap makhluk sudah ditetapkan dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, Allah telah menetapkan takdir setiap makhluk atau rezekinya. Apabila seseorang luput dari rezeki, maka Allah akan mengganti dengan rezeki yang lain dan dengan cara yang lain. Sahabat beriman rahimakumullah, oleh karena itu Allah menganjurkan cara menggapai rezeki selain bekerja dan ikhtiar yang halal. Allah juga memerintahkan untuk menjalankan segala perintah-perintah dari Allah secara wajib. Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan sehingga untuk memperoleh rezeki yang mudah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada amalan-amalan lain yang mana selain amalan yang wajib yang dapat kita lakukan agar apa? Agar Allah memberikan rezeki yang mudah dan berkah. Nah, amalan apa saja itu? Amalan yang pertama yaitu dengan memperbanyak membaca istighfar. Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 10-12 yang artinya, Aku, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, kepada mereka, beristighfarlah kepada Rabb kalian, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit, dan Dia akan memperbanyak harta serta anak-anakmu, juga mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Nah, jadi jelas ayat di atas menjelaskan secara gamblang ya, dengan istighfar maka Allah akan menurunkan hujan yang bermanfaat, akan memberikan rezeki, akan memperbanyak keturunan, serta disuburkan tanah-tanah dan kebun-kebun mereka, yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kemudian amalan yang kedua untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah
menjalin hubungan kerabat atau menjalin tali silaturahmi. Anjuran ini sudah sangat jelas ya, berkaitan dengan silaturahmi sebagaimana diterangkan dalam Ibnu Katsir. Silaturahmi itu merupakan cerminan berbuat baik kepada keluarga dekat, berlemah lembut kepada mereka, dan memperhatikan keadaan mereka meski mereka berada di daerah yang tempat jauh. Allah telah menjanjikan keutamaan yang sangat luar biasa dari menyambung silaturahmi. Di antaranya adalah akan menambah umur dan melampangkan rezeki bagi mereka. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda yang artinya kurang lebih demikian, barang siapa senantiasa senang apabila dilamakan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali kekerabatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman rahimakumullah, kemudian amalan yang ketiga yaitu apa? Untuk mendapatkan rezeki dari Allah, yaitu memperbanyak sedekah. Bahwasanya ada banyak sekali janji Allah yang diberikan kepada hambanya yang dengan bersedekah. Hal ini sebagaimana diturunkan dalam surat Rasulullah yang artinya kurang lebih demikian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa Rasulullah bersabda, tidak sehari pun berlalu manakala pagi muncul mendatangi umat manusia, melainkan pada waktu itu dua malaikat turun, salah satu dari keduanya berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan malaikat yang lain, yang satunya berdoa, ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang kikir. Kemudian amalan yang keempat yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan firman Allah dalam surat At-Tolaq ayat 2-3 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Nah, dalam ayat ini jelas bahwa Allah menghilangkan bahaya dan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah akan mendatangkan padanya berbagai manfaat berupa apa? Salah satunya dimudahkan rezeki. Nah, di sini rezeki yang bisa dimaksud adalah apa? Rezeki baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian amalan yang kelima yaitu memperbanyak doa. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60 yang artinya berdoalah kepadaku, ya, berdoalah kepadaku pasti akan aku demikianlah kabulkan. Atas Allah juga berfirman dalam surat Al-Fatir ayat ilmu 15 yang dapat saya bagi, semoga yang artinya, hai bermanfaat. manusia, kamulah yang sangat Kurang butuh lebihnya saya mohon Allah. maaf. Assalamualaikum Dan Allah dialah yang maha warahmatullahi kaya wabarakatuh. dan tidak memerlukan sesuatu lagi maha terpuji. Nah, disinilah sebenarnya kita yang membutuhkan Allah. Maka perbanyaklah mohon doa kepada Allah untuk apa? Untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi jangan sampai dalam diri kita itu tidak membutuhkan Allah. Itulah adalah ciri-ciri orang yang sombong, ya. Padahal Allah mewajibkan kita manusia untuk selalu berdoa kepadanya. Kita tahu bahwa salah satu kebiasaan Rasulullah adalah memanjatkan doa setelah sholat subuh. Nah, Rasulullah itu setelah sholat subuh itu kan merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa dan meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doanya kurang lebih demikian. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan juga rezeki yang baik. Sahabat beriman rahimakumullah, demikian tadi ada 5 amalan
yang dapat saya sampaikan ya. Kita berbagi ilmu tentang apa? Amalan-amalan yang dapat mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.